Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin syarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Hitam dan merah jalan ini, keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. 90 tahun. Wow, luar biasa. Firman-Nya berkata, usia manusia dan kitab Mazmur bahwa 70 hingga 80 tahun. Namun Tuhan berkati hambanya. Aku mau Aras bahasa Ibu dengan berkat
panjang usia. Amin. Itu hari ini kita bersyukur sebab anugerah sempurna buat hambanya. Sekalipun dalam duka, kita percaya ada kehilangan. Namun saya percaya, setiap kami percaya, kita semua percaya bahwa Opung ada pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yaitu kita percaya malam hari ini hamba itu bisa Bapa di surga. Dengan Yesus Kristus Tuhan diselamatkan hidupnya. Yaitu hari ini kita memulai ibadah sidang perkabungan ini bersama-sama. Kami kembali mengundang Bapak-Ibu Saudara sekalian yang menempati tempat yang tersediakan. Bersama-sama kita mengundang sekali lagi bahwa kasih setia Tuhan buat setiap kita sidang perkabungan, keluarga yang ditinggalkan juga. Lalu kita semua percaya bahwa anugerah damai sejahteranya tetap melimpah bagi setiap kita. Mari saudara, setiap kita umat Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, sekali kami mengundang buat teman keluarga saudara Handai Tolan yang mau bergabung dalam ibadah pada malam hari ini dan menempati tempat yang telah disediakan. Pada malam hari ini, dukungan bagi Tuhan kehadiran cukup mensupport keluarga, melihat kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Mari saudara, setiap kita bersama-sama kita mulai ibadah kita mau satu di dalam doa. Bapa kami di surga, dan nama Tuhan Yesus Roh Kudus, katakan syukur bagi namamu, sebab kami percaya Bapa di surga. Setiap kami hari ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, namun kami ada di tempat ini sebab firman-Mu berkata bagi setiap kami, lebih baik kami ke rumah duka daripada kami ke rumah pesta. Sebab di rumah duka kami mengetahui kesudahan akan segala sesuatunya, kesudahan bagi setiap kami. Terlebih Bapa, pada malam hari ini kami berada di rumah duka di mana yang terkasih itu Opung Monti Aras Pasaribu yang terkasih bagi kami. Tuhan bawa pulang ke rumah Bapa di surga, yang kami percaya bahwa jerih-Nya bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan ajaib dan dari hamba-Mu ya Bapa, melalui perbuatan tangan-Mu atas keluarga besar di mana kami percaya anak cucu mantu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu Bapa di surga, ini syukur kami malam hari ini boleh melihat keseluruhan pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di mana kami pun percaya bahwa kesudahan setiap kami adalah hanya bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Itu Bapa di surga, ini syukur kami pada malam hari ini. Kau bawa segala korban syukur kami sekalipun dalam duka Bapa, sebab firman-Mu berkata bagi setiap kami mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Itu yang dikehendaki Bapa bagi siapa yang mengasihi Yesus Kristus yang lebih dahulu berkorban bagi kami, berikan nyawanya bagi kami. Hari Bapa, kami percaya setiap kami dalam penghiburan-Mu Tuhan, kami percaya yang berduka, yang ditinggalkan, Tuhan gantikan dengan kehadiran-Mu yang kekal dan tetap atas setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini syukur kami beracara Tuhan dalam ibadah kami bersama di tempat ini ya Bapa. Dalam kami ya Bapa menyatakan bahwa kami percaya penghiburan daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus, sertai kami selalu dengan Roh-Mu yang hidup atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya penjagaan Tuhan sempurna bagi kita apapun kondisi musim kita. Mari bersama kita katakan amin. Mari umat Tuhan, dengan percaya saya mau menyampaikan pujian ini bahwa Dia lebih tahu yang terbaik bagi kita. Dan dalam perjalanan Opung Monti Aras Pasaribu, kenyataannya sempurna di dalam hidupnya. Jalan kasih-Mu menyertai langkahku, kasih-Mu menyertai langkahku. Takut bimbang, takut bimbang karena sertaku. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Dia yang ku percaya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya nama Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Dalam duka kami ya Bapa, kami tetap percaya pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari tundukkan kepala kita umat Tuhan. Kau lebih tahu, Kau lebih sanggup Tuhan pulihkan hidupku. Haleluya. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang sepenghiburku. Ku katakan hanya Yesus penolong yang setia. Bagi kami sekarang selama-lamanya. Dan terima kasih Bapa di surga, pada malam ini kami menaikkan pujian syukur bagi nama-Mu. Dan kami mau katakan syukur kami pada malam hari buka ibadah ini Bapa dan nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Saya akan duduk kembali umat Tuhan. Haleluya. Menjadi diberkati oleh firman Tuhan saat ini, kami akan mengundang ada satu kesaksian kita pada malam hari ini menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga, khususnya kepada rekan kami Erikson, juga Maria, ada Bu Rita dan juga Pak Rudolf. Ya, kami ini semuanya dari GKI Kuitang, rekan pelayanan. Malam hari ini akan memuji nama Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan sungguh baik dan kita patut bersyukur karena rencana Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kita semua, khususnya bagi keluarga yang berduka. Kami akan menyanyikan sebuah lagu It Is Well With My Soul. Oh
kata-kata saja, namun juga dari setiap kuasa, karena Dia adalah firman yang hidup. Mari saudara setiap kita, waktu kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan sambut firman ini. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah kami bimbang, sebab kami percaya Allah El Shaddai ada bagi setiap kami. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus-Mu, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat yang melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan kami percaya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami percaya berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya Shaddai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah Tuhan. Kami bersyukur sekalipun di tengah duka, satu hal yang kami percaya, suatu waktu nanti kami juga akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Di kesempatan hari ini, kalau kami boleh ada hingga hari ini Tuhan memiliki napas hidup, semua karena berkat Tuhan. Kami bersyukur dan juga Tuhan bersyukur untuk Tuhan yang telah menjaga, yaitu almarhum dari Opung Muti Aras Tuhan, yang singgah hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan Yesus umur yang begitu panjang Tuhan Kau berikan kepada Mbak-Mu Tuhan, yang saat ini sudah bersama Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan, setiap kami, anak-anak yang ditinggalkan,
suami, istri yang hadir tempat ini, anak-anak Tuhan, dan keluarga besar siapapun kami yang bertalian darah, semua keluarga yang hari ini hadir Tuhan, siapapun kami Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami, karena kami percaya Tuhan Kau kumpulkan kami di tempat ini. Di tengah duka ini Tuhan, kami mau sama-sama Tuhan menyadari bahwa suatu waktu nanti kami juga akan Kau panggil ke pangkuan Bapa di surga. Oleh sebab itu kami mau persiapkan waktu, hari kami, waktu kami, biarlah Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan. Berkati urapi kami, urapi hamba Tuhan yang tidak ada apa-apa tanpa Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat yang hamba sampaikan datang dari Tuhan dan memberkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini Tuhan, dan kami serahkan keluarga, setiap kami yang sedang berduka, kami percaya Engkau akan hiburkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan sampai dengan kali kedua saya baca buat kita semua hikmat yang benar. Perikopnya dikatakan hikmat yang benar. Ayat yang pertama dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Yang kedua, ayat yang kedua, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sidang perkabungan firman Tuhan yang kita baca dari ayat 1 dan 2 dikatakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 7 ini. Yang pertama dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Kita menangis karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, dan orang yang kita kasih tidak akan pernah kembali lagi, tetapi kita yang akan menjumpai dia dalam kerajaan surga. Dan kita percaya orang yang mati dalam Tuhan akan dikumpulkan Allah dalam kerajaan surga. Dan itu menjadi satu kepastian. Itu menjadi satu kepastian karena firman Tuhan yang mengatakan. Jadi poinnya hari ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sidang perkabungan, puji nama Tuhan, saya diizinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan bagi setiap kita, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Mari miliki nama yang harum. Bagaimana nama itu bisa harum? Ketika kita hidup menjadi berkat. Ada satu pujian, ada satu lagu bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Mari pergunakan kesempatan yang ada. Ketika kita memiliki kesempatan hari ini, kita hidup, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita mati meninggalkan dunia ini. Benar? Kita tidak akan pernah menyesal. Bahkan sebelum Opung kembali ke pangkuan Bapa di surga, di hari, kalau tidak salah di hari Sabtu ya, saya datang ke Cikini dan saya berdoa. Dan saya ngomong sama Opung ini, Pung mau apa? Dia bilang mau umur panjang. Saya tanya umurnya berapa? 89. Bapak Ibu 89. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10, Alkitab bilang begini, umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran penderitaan, berlalunya sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Opung Mauti Aras ini sudah kuat dan dia melewati masa-masa sukar. Dan perhatikan baik-baik, di Bapak Ibu saya melayani, yaitu perkabungan, menguburkan orang banyak sekali Bapak Ibu. Dari umur di dalam kandungan dia masih beberapa hari, ya, dari umur yang 30, umur 25, umur 18, bahkan banyak sekali umur-umur yang muda di bawah 40. Dan ini umur yang panjang luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang, sebentar mereka pergi ke tempat kopi ya, mereka bilang apa? Healing. Kenapa? Karena stres menghadapi apa? Ujian sekolah, ya kan, banyak begitu. Perhatikan nih sekarang. Jadi generasi strawberry sebentar udah stres. Ditanya mamanya dimarahin, udah stres, dia masuk kamar. Dan itu calon generasi nggak kuat untuk menghadapi kehidupan di depan. Dan banyak orang sekarang dibully, bunuh diri. Nanti kan baik, nggak kuat. Tapi Opung Mauti Aras ini sampai di umur 89 tahun. Pertanyaannya begini, apakah kita bisa sampai di umur seperti ini? Dan itu luar biasa, sehat, kuat, segar. Dan saya kalau lihat Opung ini seperti siapa? Hamba Tuhan John Hartman. Iya, saya bilang ganteng deh seperti John Hartman. Jadi saya tinggal dikasih Alkitab, dia khotbah pas banget itu.
Iya, bener ya. Saya bilang ganteng sekali. Sampai di hari Sabtu kemarin saya doa begini. Tuhan, Abu Monti Aras minta umur panjang, tapi kehendak Tuhan lain jadi, saya bilang. Jadi mana saya bilang. Dan sebelum menutup yaitu doa itu saya bilang begini. Tuhan berikan damai, berikan sukacita, berikan sejahtera kepada Abu Monti Aras. Dan Tuhan jumpailah dia Tuhan. Itu doa saya. Jumpailah dia Tuhan. Karena begini, kalau orang udah dijumpai Tuhan, perhatikan baik, ada orang yang masuk diberi kesempatan untuk melihat surga, dia nggak mau lagi ke bumi. Dia nggak mau lagi turun ke bumi. Kenapa? Ini ada. Jadi orang yang di surga nggak mungkin mau ke dunia. Tapi orang dunia nyanyinya doang pengen ke surga. Kita bisa tes ini Bapak Ibu, beneran. Kadang-kadang begitu ya. Saya pernah tanya sama beberapa orang, saya bilang, bahkan jemaat Tuhan lagi di mimbar, saya tanya, Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu dipanggil Tuhan siap, hanya beberapa yang siap, yang lainnya nggak siap. Kalau punya rumah baru, masih 70% sudah dilihat-liatin ya, udah dilihatin, udah 90% dilihatin, udah mulai mau sebar undangan, betul nggak? Mau ucapan syukur. Kalau rumah kita di dunia mau jadi, belum jadi aja kita mau datang, betul nggak? Kita mau kasih tahu, kita foto, kita posting, dan kita bilang suatu waktu nanti datang ya ke rumah karena ucapan syukur. Pertanyaan, apakah begitu juga kita dengan rumah di surga? Punya kerinduan seperti itu, Tuhan aku pengen ke surga, aku pengen Tuhan cepet-cepet rumahnya udah jadi belum Tuhan? Ada nggak yang pernah nanya di tempat ini, Tuhan rumahku udah jadi belum? Ada yang mau nanya? Dan Tuhan bilang sudah jadi, sudah tinggal ditempatin. Kapan mau datang? Kapan mau ditempatin? Bapak Ibu jawabnya apa? Benar, ini kita coba tanya diri kita aja. Kita tanya diri kita, ya juga ya gitu. Kalau ada rumah kita pasti kita lihat, udah jadi apa nih? Udah dipasang, udah dicat ya, udah naik atap, udah naik atap, puji Tuhan. Kita datang, kita liatin kan. Tapi bagaimana dengan rumah di surga? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita belum merasakan itu, belum merasakan betapa indahnya surga itu. Sama seperti saya. Ketika Tuhan memanggil saya, besok ada pelayanan Bapak Ibu. Iya, ketika Tuhan memanggil, Tony, kau ke surga, kau yang cepat-cepat gitu. Oh, kan dulu Tuhan ada pelayanan. Hari Rabu aku ada pelayanan, udah dijadwal. Jadi nggak jadi kenapa? Karena ada pelayanan. Artinya begini. Bapak Ibu, artinya begini. Pergunakanlah waktu yang ada. Kalau tugas kita di dunia sudah selesai, pasti Tuhan panggil. Nah intinya apa? Abu Monti Aras tugasnya sudah selesai. Saya percaya kalau kita tugasnya belum selesai, umur berapapun kita belum terpanggil. Tapi kalau tugas kita sudah selesai di dunia ini, berapapun umur kita, Tuhan panggil. Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu, hampir 6 tahun ya, istri saya panggil Tuhan. Saya punya 3. Anak saya yang pertama kuliah, tahun depan lulus. Yang kedua masuk kuliah. Dan yang ketiga masuk SMP. Bapak Ibu, saya membesarkan anak-anak saya seorang diri sampai detik ini. Dan apakah mudah? Tidak mudah. Tetapi saya terus melayani Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika istri saya seminggu meninggal, saya kedukaan. Ditugaskan oleh gereja untuk kedukaan. Baik istrimu, ya. Dan saya sayangilah istrimu dan ya tanyalah apa mau rumah gitu kan. Bener tanya dia. Sayangi istri, kalau punya suami sayangi suami. Ini bener Bapak Ibu. Ini kita hari ini kita berkumpul bersama untuk mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik? Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, saya percaya tidak akan pernah ada penyesalan. Suami yang ditinggalkan istri tidak akan pernah ada penyesalan. Istri yang ditinggalkan suami tidak akan pernah ada penyesalan. Sebab apa? Kehidupannya, rumah tangganya baik-baik saja. Baik-baik saja itu bukan berarti tidak ada masalah loh. Artinya ketika mereka berantem, mereka sama-sama sama-sama saling mengampuni. Dan kalau saya tanya nih Bapak Ibu ya, karena ini sebenarnya kita suka cita. Karena Abu Monti Aras ini umurnya udah melewati batas itu. Jadi kita nggak perlu pura-pura sedih gitu. Pasti sedih, tapi nggak perlu pura-pura. Kenapa? Sebab ada yang begitu. Pernah ada kejadian. Jadi satu mobil itu nangis-nangis gitu ke rumah duka. Karena rumah duka itu kan banyak. Nah ketika dia sampai di depan pintu rumah duka itu, dia nangis kecil gitu kan.
Sampai akhirnya ke peti itu kan, dia liatin. Pas lagi nangis-nangis dilihat ayo, dia gimana Du? Oh itu, dia gimana? Ternyata salah kamar dia. Ternyata salah kamar. Yang dilihat bukan orang yang ditangisin tadi. Perhatikan, tiba-tiba nggak nangis dia. Keluar kamar, yang malah di tempat lain. Dia tadinya nggak nangis, tiba-tiba nangis. Bapak Ibu perhatikan baik. Nah, buat kita di tempat ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sidang perkabungan, kita bersyukur Opung Monti Aras sudah bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Nanti kita lihat firman-Nya. Nah, yang pertama kita mau sama-sama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, menyadari akan kehidupan kita. Mari berikan nama kita menjadi nama yang baik, nama yang harum ketika kita tinggalkan. Dan biarlah di tempat ini saya percaya banyak senior-senior, maksudnya bapak-bapak yang melebihi dari saya. Tapi saya mau sampaikan buat kita semua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sidang pergabungan kasih Tuhan. Saya pernah tanya sama, kalau saya kan suka konselingin juga ya pasangan suami istri. Saya tanya, kalau suami istri lagi berantem siapa duluan sih yang ngalah? Bapak Ibu kalau saya tanya siapa dulu yang ngalah? Suami atau istri? Puji Tuhan suami. Puji Tuhan. Betul, betul bapak-bapak betul. Saya setuju. Yang harus ngalah itu suami. Ini benar. Enggak, ini benar. Ini benar. Yang harus ngalah suami. Itu benar. Betul. Kenyataan betul begitu? Betul. Puji Tuhan. Dan saya mau bilang memang harusnya suami. Tapi di alam nyata berbeda. Ini benar. Kenapa bisa berbeda? Kita lihat sinetron ada judulnya gini. Judulnya Jeritan Hati Istri. Coba Bapak Ibu cari searching jeritan hati suami ada? Enggak ada. Jadi dunia itu membuktikan, sinetron itu membuktikan adalah yang menjerit itu istri. Betul. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 bilang begini, hai suami-suami kasihlah istrimu. Tapi pertamanya bukan begitu. Hai istri tunduklah pada suami. Hai suami kasihlah istrimu. Di dalam Efesus dibilang begini, hai suami kasihlah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Artinya suami mengasihi, berkorban seperti Tuhan kepada jemaat. Artinya apa? Suami harus berkorban untuk istri. Tapi kenyataannya kebanyakan suami mengorbankan. Tapi bukan di sini Bapak Ibu, beneran. Bukan di sini, di ruang yang paling ujung sana. Kalau di ruang sini tadi jawabannya sudah kompak. Siapa yang harus ngalah? Suami. Betul. Dan saya setuju dengan para suami di tempat ini. Dan para istri di tempat ini, saya percaya di sini adalah para istri yang berbahagia. Para istri yang diberkati Tuhan. Para istri yang menjadi pendoa. Dan saya lihat para istri senyum-senyum dan semakin cantik dan semakin ganteng para suami. Puji Tuhan. Yang pertama Tuhan ingatkan setiap kita semua, mari biarlah kita menjadi suami yang harum namanya. Jangan mau kalah sama siapa? Kartini. Jangan mau kalah. Kartini itu harum namanya. Jadi para suami di sini, ketika kita tinggalkan istri suatu waktu meninggal, nama kita harum. Benar. Istri ketika meninggal namanya harum. Opung Monti Aras namanya harum. Gimana cucu-cucu namanya harum ya Opungnya? Betul tuh. Mereka semua ngangguk nama Opung harum. Opung ini senyum terus ya. Betul kan? Senyum terus karena saya saksi juga gitu. Opung ini senyum terus. Senyum dia. Dan dia terus tersenyum. Itu semua karena di hatinya ada Tuhan. Puji nama Tuhan. Yang pertama mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sidang pergabungan, biarlah nama kita harum ketika kita meninggalkan dunia ini. Persiapkan diri kita, kapan Tuhan panggil kita nggak tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara duluan, baru saya, atau mungkin saya belakangan, baru Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita pasti dipanggil Tuhan. Itu yang pertama, biarlah nama kita harum. Yang kedua saya bacakan buat kita semua di tempat ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Betul? Kita boleh survei. Banyakkan orang pergi ke rumah duka atau ke tempat pesta? Pesta. Artinya apa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebanyakan orang ke tempat pesta. Kenapa? Kalau ke tempat pesta masalah hilang, tapi di situ doang.
Ketika penyanyi nyuruh nyanyi, putar ke kiri, hei, nona manis putarlah ke kiri, baru habis kiri ke kanan, habis kanan dia nggak mau habis tuh lagu, putar ke atas, bener, putar ke atas, habis atas putar ke bawah. Perhatikan baik, di tempat pesta orang bisa mengekspresikan dirinya, tapi di tempat orang meninggal ekspresi itu dijaga. Mau ketawa takut dosa, takut nggak enak sama tetangga, sama yang lainnya, orang meninggal kok kamu ketawa, bener nggak? Kayak nggak mengasihi kau, ya? Istri ditinggalkan suami harus sedih banget, padahal dia nggak sedih gitu loh. Perhatikan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita di tempat ini, Alkitab berkata bahwa ke rumah duka lebih baik daripada ke tempat pesta. Tujuannya adalah apa? Ketika kita melihat ini, bahwa suatu waktu nanti kita juga akan meninggal seperti ini. Kita mungkin berganti nanti, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Suatu waktu nanti kita juga akan seperti ini. Karena setiap manusia pasti mati. Setiap manusia pasti mati. Oleh sebab itu yang kedua, mari pergi ke rumah duka. Kalau hari ini kita kesempatan di sini luar biasa, banyak sekali yang datang, dan ke tempat inilah, di rumah duka inilah kesudahan segala sesuatunya. Di tempat inilah kita belajar bahwa rumah duka adalah rumah tempat di mana kita mendengar firman Tuhan dan menyadari bahwa suatu waktu nanti kita akan meninggalkan ini. Jadi persiapkan para suami, para istri, kita nggak tahu kapan Tuhan panggil, tapi yang pasti kapanpun umur kita, seberapapun umur kita, kalau sudah waktunya Tuhan, pasti Tuhan panggil. Saya punya Ito di tebing tinggi, dibilang gini sama saya, Ito tahu nggak supaya panjang umur, rahasianya apa? Anelki. Ada yang tahu? Anelki? Adong nengel ngesautik. Iya, jadi kalau orang tuh peka tuh, kuping terlalu nggak ada saringannya gitu. Orang ngomongin apa masukin hati. Jadi dia bilang gini, kalau orang telinganya kurang ini gitu, kurang dengar, katanya lebih panjang umur. Terus saya tanya, masa sih dia? Itu misalnya sama aku lagi jalan nih, itu dipanggil, aku yang dipanggil karena aku agak nengel, itu yang nengok katanya. Akhirnya nengok, iya Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, kamu aja katanya, nggak usah dia, kamu aja. Jadi artinya apa? Ketika kita agak nengel sedikit, itu saya itu bilang apa? Kita panjang umur. Tapi saya renungkan, ternyata benar juga. Ketika kita mendengar sesuatu dan langsung masukin telinga dan masukin hati, sakit hati kita. Dengar tetangga, dengar orang ngomongin kita, masuk sakit hati kita. Saya renungkan, betul juga ya. Jadi hari ini apa yang kita harus lakukan adalah, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan sidang perkabungan. Setiap apapun yang dari luar, yang tidak baik, jangan masukkan di hati. Kita semua di tempat ini menyadari bahwa hidup kita hanya sementara. Tuhan kapan panggil kita nggak tahu, tapi yang pasti Tuhan akan panggil kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang kedua, mari belajar dari rumah duka. Di rumah duka lah kita belajar bahwa segala sesuatunya akan hilang. Harta kita akan hilang, dan suatu waktu nanti, mungkin besok ini akan masuk dalam peti. Dan ketika pemakaman, Bapak Ibu perhatikan baik deh, ketika pemakaman orang akan meninggalkan, nggak ada yang mau nemani. Istri terkasih pun nggak akan mau nemani, nggak ada yang mau nemani. Kenapa? Karena memang sudah tidak mungkin lagi. Oleh sebab itu kita di tempat ini, yang masih hidup, yang masih bernapas, mari pergunakan waktu yang ada untuk kita belajar bahwa suatu waktu nanti kita juga akan kembali ke pangkuan Bapa di surga. Yang ketiga, saya bacakan buat kita dari 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ini penting Bapak Ibu. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Yang ketiga, kita harus tahu tentang orang meninggal. Kemana dia, kita harus tahu. Saya bacakan lagi ayatnya, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, perhatikan baik, mereka yang meninggal dalam Yesus. Jadi garis bawahi, mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dia di sini huruf besar. Jadi artinya apa? Orang yang meninggal, opung monti arah sini, ini kepada para opung nih, cucu-cucu, opung sudah tidak ada lagi di sini.
Ya, dia tidak ada lagi di sini dan dia dikumpulkan Allah dalam kerajaan surga. Ini janjinya. Ya, saya bacakan lagi ya supaya lebih yakin. Anak-anak ini harus disampaikan. Ayub pasal 7. Kalau bisa dibuka Ayub pasal 7, mungkin punya handphone ada aplikasi Alkitabnya, ini penting. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 saya baca. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang-orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Opung Mutiaras ini tidak muncul lagi. Jadi ya, Bapak Opung nih, cucu-cucu tahu bahwa Opung tidak datang lagi. Enggak. Ada orang nanya gini, boleh gak sih ngomong sama orang mati? Terus saya tanya balik, emang mau ngapain ngomong sama orang mati? Ya boleh gak ngomong-ngomong ya? Ya mau ngapain saya tanya. Terus jawaban saya sederhana. Saya bilang begini, kalau dia jawab gimana? Misalnya ini cucunya ada yang ngomong sama opungnya, itu opungnya jawab. Itu aja. Jadi buat kita semua di tempat ini, bahwa orang yang mati itu tidak ada lagi, tidak dikenal lagi. Tapi bolehkah kita selamat tinggal opung? Ya boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Nah ini Alkitab yang bilang, Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Dia nggak muncul lagi, dia nggak datang lagi. Dia nggak datangin rumah seperti orang bilang 40 hari dia pasti datang, 10 hari masih di rumah, berapa hari masih mengikuti kita, enggak. Itu nggak ada di dalam Alkitab. Ayat 10 dikatakan gini, ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan ini jaminan. Opung Mutiaras tidak akan kembali lagi ke rumahnya karena sudah ada rumah Bapa di surga. Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dia tidak mengembara, dia kembali ke rumah Bapa di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Yohanes pasal 14 ayat 1, 2 dan seterusnya. Berikutnya ayat 10 saya baca, ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak lagi dikenal oleh tempat tinggalnya. Artinya kalau tiba-tiba ada datang opung dan dia bilang, ini opung datang gitu, pasti itu bukan opung. Karena iblis juga bisa menyamar seperti malaikat terang. Dia ingin memberitahukan kita apa? Bahwa orang yang mati masih ada di antara kita. Alkitab nggak pernah bilang begitu. Hanya Yesus yang seperti itu, dan itu tidak bisa berlaku bagi setiap kita. Jadi saya tutup firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Umur manusia 70, kalau kuat 80. Pertanyaannya buat kita, apakah kita kuat menghadapi kehidupan ke depan? Dan kita lihat saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, banyak kabar-kabar yang tidak mengenakan. Di dalam kitab Timotius dikatakan ini, menjelang akhir zaman, menjelang kesudahan zaman, akan datang masa yang sukar. Orang tidak peduli agama. Puji Tuhan kalau kita hari ini hari Minggu, kalau kita di tempat ini hari Minggu masih ke gereja, hari Sabtu masih ke gereja. Puji nama Tuhan, masih ada kebaktian. Puji nama Tuhan. Biarlah pergunakan waktu yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar setiap kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidup kita hanya sementara. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu, ketika umur kita terbatas, Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama bilang, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Kapan waktunya kita nggak tahu. Tapi Tuhan akan memberitahukan kepada kita dengan tanda-tanda secara pribadi. Mari Bapak Ibu pergunakan waktu yang ada. Setiap kita semua di tempat ini sama-sama untuk berdoa buat keluarga, berdoa buat pasangan suami istri, berdoa supaya kita suatu waktu nanti Tuhan panggil, kita sudah siap untuk kembali kepada Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian Bapak Ibu sebelum saya tutup dalam doa berkat bagi setiap kita semua. Kita lihat, kita sama-sama naikkan pujian kita, bukan dengan kekuatanku. Kita kuat karena Tuhan. Opung Mutiaras kuat karena Tuhan. Opung Boru yang masih ada masih kuat opung. Percayalah, Tuhan kuat. Karena perempuan dan laki-laki itu lebih kuat perempuan. Laki-laki dibentuk dari tanah liat, perempuan dibentuk dari tulang. Tanah liat dibanting jatuh, rapuh dia, pecah berantakan. Tapi tulang kuat. Oleh sebab itu, tiang doa wanita yang berdoa di rumah, suaminya di luar pasti baik-baik aja. Tapi suami yang istri yang tidak berdoa di rumah, pasti suaminya di luar kacau. Biarlah para istri di tempat ini jadilah tiang doa,
Untuk suami, percaya, jangan takut. Suami di luar Tuhan jaga, karena kita berdua sebagai istri. Dan suami, percayalah, engkau diberkati ketika engkau mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi kita, jemaat Tuhan. Naikkan pujian kita. Dan alami hagogoki boya mardalan di moluko aku nakona di lambuki tum soboya songono hodo hagogo manukoian hubereng bohim las mataniangan marido pangurupion diau sai tiap tanahku sai togumaan ai hodo Tuhan panggogonya. Terima kasih Tuhan, kau beri kekuatan baru bagi setiap kami melalui firman-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sedang perkabungan, buka suara kita sama-sama katakan dari awal pujian ini. Dan alani hagogoki boyam mardalan di moluko aku ngakona di lambuki tum soboya sono hodo hagogo manukolian hubereng bohim las matanianau marido pangurupion diau sai tiap tanahku sai togumaan hai hodo Tuhan pargogodi. Sidang jemaat Tuhan, hubereng kami datang kepadamu ya Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Togu-toguma hai hodo Tuhan pargog. Saya udah kita bangkit berdiri bersama-sama. Hubereng bohim las matanianau marido pangurupion diau hubereng
sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, Rajaku, 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 Raja, bisa sahur, bisa sahur, nasar sabi, nasar sabi, Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar menguatkan iman kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus Engkaulah yang memberikan kepada setiap kami yaitu perlindungan, dan memberikan kepada setiap kami sukacita yang melimpah. Aku berdoa bagi Opung Boru Tuhan Yesus yang ditinggalkan oleh Opung Doli Monti Aras. Tuhan berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Tuhan berikan kepadanya Tuhan yaitu damai sejahtera Tuhan. Tuhan berikan kepadanya Tuhan Yesus yaitu kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap kami anak, cucu, mantu Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkatilah mereka Tuhan. Jagalah mereka Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan Yesus yaitu kesatuan hati. Kami percaya Tuhan tidak ada yang ditinggalkan oleh Tuhan. Setiap kami yang hadir, Tuhan catat nama kami. Setiap kami yang hadir tidak akan ada yang terhilang. Setiap waktu kami berikan kepada Tuhan. Dalam doa, sepanjang waktu kami, di rumah kami Tuhan, kami mau terus berdoa bagi keluarga kami. Selamatkanlah keluarga kami Tuhan. Suatu waktu nanti kami akan meninggalkan dunia ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan, Engkaulah yang kami akan temui. Engkaulah yang akan kami temui di dalam kerajaan surga. Untuk kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Sebab di luar Engkau tidak ada jaminan keselamatan. Oleh sebab itu aku berdoa Tuhan, setiap keluarga di tempat ini yang hadir, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menjaga setiap kami Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan yang baru, memberikan kepada kami penghiburan. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan Yesus Engkau berkati Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Aku berdoa buat keluarga yang hadir tempat ini Tuhan, anak, mantu, cucu, Tuhan jaga mereka dengan sempurna Tuhan Yesus. Aku berdoa buat istri dari almarhum Bapak Tony terkasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjaga dengan sempurna Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak yang hadir tempat ini Tuhan. Engkau yang menyelamatkan setiap mereka. Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan Yesus. Engkau yang menjaga setiap mereka Tuhan. Engkau yang memberikan kepada mereka penghiburan. Engkau yang memberikan kepada mereka kekuatan. Aku berdoa Tuhan, setiap nama yang ditulis Tuhan Yesus, yaitu di mana Tuhan Yesus keluarga ini tercatat, tertera Tuhan. Ku berdoa Tuhan Yesus buat Ira, Devina, Isada Pasaribu Tuhan, Nai, yaitu Vanuela Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Begitu juga Bapak Erikson, Devian, Manondang, Pasaribu. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Maria, Christine, Avenida, Pasaribu. Begitu juga Pak William, Abrams, Namang, Aduan, Pasaribu. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan yang menguatkan iman mereka. Juga para mantu Tuhan berkati. Juga mereka Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bu Heni, Pujianta, Siagia, Ibu Rita, Kandi Purba, Bapak Rudolf, Tumutun, Hamonangan, Sarumpai.
Ibu Christine Natalia Simanjuntak Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus Barat cucu yang hadir tempat ini, yang hamba sebutkan Tuhan melalui nama-nama yang tertera Tuhan. Narendra Engkau berkati, Narendra Monti Aras Pasaribu, Naraya Sasang Kasekti Evara Pasaribu, hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Fanuela Febrianti, Zisrael Bona Halomuan Sitorus, Larissa Pinta Karina Eleonora, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Jacob Geran Manumpak Pasaribu, Henok Frederick Manggala Pasaribu, Stephen Willem Mandapot Pasaribu, hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan. Hamba sebut satu persatu nama mereka Tuhan. Yang ada Tuhan yang tertulis di sini, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Begitu juga keluarga yang hadir Tuhan, orang-orang yang terkasih yang bertalian darah dengan almarhum, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami serahkan malam hari ini, kami serahkan keluarga yang hadir dan semua yang telah mengambil bagian, baik dari GKI Kuitang Tuhan. Berkatilah mereka para hamba-hambamu Tuhan, biar mereka semakin giat di ladang Tuhan. Hamba percaya setiap apa yang mereka lakukan kerjakan bagi nama Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Keluarga mereka diberkati, keluarga mereka Tuhan jaga dengan sempurna. Panjangkan umur mereka Tuhan, dan biarlah pelayanan mereka semakin berkati. Semua yang hadir hamba tidak sebut satu persatu nama mereka ya Tuhan. Hamba menyerahkan dalam tangan Tuhan setiap kami yang hadir. Biarlah Tuhan yang pimpin kami. Hamba percaya tidak satu pun tertinggal. Semua yang hadir di ruangan ini Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan, sehingga suatu waktu nanti kami akan kembali ke surga, kembali ke pangkuan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Dan kami mau menutup yaitu ibadah ini Tuhan. Dan kami mau Tuhan Yesus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencoba, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Angkatlah kedua tanganmu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, sedang perkabungan. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan, diberkatilah apa yang Kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil karena Tuhan menyertai. Dan kemanapun Kau melangkah berada, percayalah Engkau dituntun oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kita yang terhilang karena Tuhan telah memberkati engkau. Dan ketika Kau keluar masuk dimanapun, keluar masuk di rumah, keluar masuk dari kantor, kemanapun Kau melangkah berada, Kau disertai oleh Tuhan. Engkau diselamatkan oleh Tuhan, dijauhkan dari celaka mara bahaya, dijauhkan dari segala yang tidak baik. Dan setiap doa-doamu percayalah Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apa yang menjadi bagian dalam hidupmu, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan yang memberkati engkau hari ini, di malam hari ini. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang kau gumuli, apapun yang menjadi tantangan dalam hidupmu, percayalah Tuhan bersamamu. Dan biarlah berkat Tuhan ini turun atas setiap kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau shalom, damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Rakyat Tunggal Tuhan kita, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi, menjaga, bahkan memberi penghiburan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dia jemput setiap kita saleh-salehnya, dibawanya kita masuk ke dalam kerajaan surga untuk menikmati berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak terima kasih. Bapak surga.
Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah datang ke rumah duka ini untuk menyampaikan bela sungkawa untuk almarhum bapak saya yang meninggal hari ini tadi jam 10.27 secara medis dinyatakan sudah napasnya sudah tidak ada. Saya boleh cerita dikit ya, tadi sebetulnya saya tadi udah hampir pulang karena kan saya sama adik saya laki-laki William sama adik saya perempuan Maria, kita jaga gantian bergiliran nginepnya, kecuali Maria dia dari pagi ke siang ke sore, tiap malam tuh kalau nggak saya adik saya laki-laki William. Jadi kita jagain bapak selama sakit itu. Kayak kata tadi pendeta Tony, siapa yang mau umur sampai 90 baik yang mau kan ya, malah minta umur. Kalau saya sih kalau melihat kalau sakit ya mendingan nggak usah ya. Jadi bapak ini juga di usia yang 90 ini kesehatannya di 2 bulan terakhir turunnya cukup drastis, terutama yang bikin bapak masuk rumah sakit Cikini ini karena fungsi ginjalnya tinggal sekitar 20-30%. Jadi kita juga sebagai anggota keluarga karena ada kesibukan juga harus kerja, kurang aware sama kesehatan bapak. Kita pikir emang capek gitu kan. Sempat 2 hari tuh bawaannya mau tidur terus. Biasanya bapak nih aktif baca, terus antar cucu pergi dari itu didada-dadain dulu, pulang disambut. Tapi ini udah tidur di kamar, hampir 2 hari. Terus adik saya yang perempuan tanya, bapak kenapa tidur terus itu? Akhirnya kita ke rumah sakit. Sebelum ke rumah sakit juga bapak berat banget ke rumah sakit, takut mungkin nggak bisa pulang ke rumah lagi gitu, ngeliat keluarga, ngeliat mama, ngeliat anak-anaknya, ngeliat cucunya, karena bapak ini orangnya family banget gitu ini. Dia bisa, mungkin salah satu kiatnya bisa umur sampai 89 ini karena dia punya tanggung jawab gimana masih tukar pikiran sama anak-anaknya, cucunya, seperti itu. Jadi semangat hidupnya itu untuk keluarganya sebenarnya kalau saya lihat. Nah, terus akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya seminggu sebelumnya udah pernah masuk juga ke rumah sakit, dirawat hampir seminggu juga, terus pulang seminggu. Nggak pakai kateter, terus karena bapak merasa nggak nyaman lah pakai kateter, dibawa kemana-mana kan bawa kantong itu kurang ini ya, secara estetika kurang menurut bapak mungkin kan. Kalau saya bilang sih udah jadi setan pakai aja pak, saya bilang. Tapi bapak berkeras enggak, karena bapak ini punya semangat untuk ininya tinggi gitu kan. Akhirnya setelah kembali cuman 2 hari dia paksa untuk bisa kontrol, bisa buat ini seninya gitu, berhasil menurut dokter lah, bisa berapa persen dikontrol, dibuka. Kalau menurut saya dulu kan saya sales obat, jadi sempat waktu bapak rumah sakit udah minggu lalu sempat curiga juga, ini semua cikal bakalnya gara-gara kateter itu dilepas gitu. Dan ternyata benar, pas masuk ke rumah ke RS Cikini itu UGD gak dikasih pulang karena katanya bapak udah keracunan keratinnya cukup akut. Jadi bapak bilang saya pulang aja rawat jalan, dokter nggak ngasih, malah dokternya maksa. Akhirnya bapak dirawat inap sampai pagi-pagi jam 10.27, akhirnya semangat perjalanan bapak selesai. Jadi sama Domingo, saya, adik saya, keluarga, kita semua melihat penurunan kesehatan bapak ya. Nginep juga, ngejagain tuh sedih, hati hancur juga. Banyak orang yang rasanya kesakitan di 3 hari terakhir. Sampai tadi pas saya udah hampir pulang sebenarnya, cuman tumben adik saya tuh baik banget, bang sarapan dulu, udah capek kelihatannya. Selama ini nggak pernah bikinin kopi, tadi dibikinin kopi, jadi ada sekitar 15 menit ke kantor rumah sakit. Disitulah bapak saya pergi, jadi saya rasa juga berhubung Maria ini paling rewel untuk supaya bapak bisa tetap survive ya. Saya rasa juga bapak pergi itu nunggu adik saya Maria datang ke rumah sakit. Disitulah nggak lama dia pergi untuk sampai terakhir. Ya dari saya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih udah hadir malam hari ini dalam suasana duka ini. Semoga kehadiran bapak-bapak ibu sekalian bisa menghibur kedukaan kami,
dari saya cukup sekian, mungkin dari yang lain ada yang mau tambahkan. Kejadian tadi Bapak boleh cerita sama kami, saya percaya semua kita di sini boleh melihat bahwa itu indah sekali. Amin. Satu hal yang luar biasa. Kali ini terima kasih buat berkatnya lewat kesaksian, walaupun dalam kesedihan, yang boleh menyaksikannya kepada setiap kita. Ini luar biasa, karena anugerah Tuhan yang sempurna. Dan kita percaya semua di tempat ini bahwa keluarga ini sudah diberikan kesatuan, kesehatan dalam nama Yesus Kristus, berkat yang melimpah dalam nama Yesus Kristus. Amin. Itu saya juga lihat cucu-cucu begitu mengasihi. Tadi Bapak sempat cerita bahwa beliau itu almarhum sempat kalau anak-anak mau berangkat sekolah memberikan berkatnya. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan saya belajar kata berkat itu artinya adalah restu Bapak Ibu Makin. Dalam kata berkat, kata aslinya barakat. Barakat itu barokah kalau orang Arab bilang. Tetapi dalam kata berkat itu ada yang namanya restu. Jadi saat kita diberkati oleh Tuhan, maka direstui oleh Bapa. Saat kita merestui anak-anak kita, maka kita mau bagi berkat bagi mereka. Amin. Ya Tuhan, terima kasih. Izinkan saya boleh kita tepuk tangan buat Allah kita dan seluruh biasa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Dasar luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih Tuhan boleh hadir di rumah Tuhan. Mungkin dari pihak keluarga ada yang bisa juga ada informasi untuk rencana berikutnya untuk hari untuk debat diumumkan. Oh, masih dibicarakan. Baik, nanti akan dihubungi lagi oleh pihak keluarga melalui WA, WhatsApp, atau Zoom untuk acara selanjutnya.